Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin, shalawatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Quran La Raiba Hanifida, beserta guru-gurunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang sejarah Diopantus, yaitu Bapak Al-Jabbar Babilonia. Jadi beliau ini adalah Bapak Al-Jabbar dari Babilonia. Terus jadi beliau ini adalah matematika,wan Yunani yang katanya diduga bermukim di Alexandria. Terus dan beliau ini karyanya ini adalah hal unik dari beliaunya Diopantus, yaitu beliaunya itu geometrinya tidak sama, maksudnya kayak karya-karyanya itu tidak sama seperti karya-karya dari Euclid. Geometri-geometri Euclid jadi tidak sama, seperti itu. Nah, karya-karyanya ini lebih mengembangkan, konsep-konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan. Jadi, dia itu juga punya nama sendiri namanya Diophantine equation. Kalau diartikan itu persamaan Diopantus. Jadi kayak dia itu dari namanya sendiri itu kembali ke beliaunya sendiri, Diopantus. Jadi beliau ini kan berkebangsaan Yunani, guys. Nah, terus tapi hal yang sangat disayangkan dari beliaunya ini adalah catatan rinci tentang sejarah beliau, jejak kehidupan beliau itu ternyata kurang ada, teman-teman. Kurang eee, tidak ada catatan secara terperinci tentang kehidupannya, seperti itu. Terus, mmm diperkirakan beliau itu hidup tahun 2250 pada abad ketiga dan beliau, diduga tinggal di Yunani bukan, beliau itu diduga seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria, seperti itu. Terus, beliau juga meninggalkan problem, atau masalah, yaitu namanya Palatine Anthology, seperti itu. Jadi, dari pemecahan problem ini, diketahui umur umur Diopantus adalah 84 tahun, begitu. Terus, dan ada dugaan lagi bahwa beliau menikah pada usia 26 tahun dan usia anaknya setengah dari usianya, yaitu 42 tahun, begitu. Terus, Diopantus itu kita lanjut tentang ininya, cabang berikutnya, yaitu Diopantus ini menemukan variabel persamaan aljabar, eee, dan aritmatika, variabel penulisan aljabar dan aritmatika, salah. Karyanya yang paling terkenal adalah aritmatika dan kita bisa mengetahui dari karya tersebut bahwa karyanya ini berisi pembahasan analitis tentang teori bilangan yang isinya merupakan pengembangan aljabar dan dengan membuat persamaan-persamaan yang kemudian disebut Diophantine equation, yaitu Diophantine equation adalah persamaan Diopantus. Kembali ke pembahasan yang tadi ya. Terus, eee, meskipun meskipun aritmatika adalah merupakan buku aljabar, susunan operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi atau solusi terhadap persamaan-persamaan aljabarnya tidak sistematis. Jadi, dalam pemecahan soal, beliau ini hanya mengenal pemecahan, yang rasional dan positif. Bahkan ia menghindar dari koefisien negatif dan, eee, dan hanya menyediakan satu jawaban untuk setiap soal. Jadi, seperti keterangan yang tadi, bahwa beliau ini hanya mengenal jawaban yang rasional dan positif, berarti dia tidak akan tidak mempunyai dugaan untuk nol. Jadi kayak dugaan jawaban nol itu nggak mungkin, seperti itu. Terus, nah, kita membahas karya aritmetikanya dulu. Ini sebenarnya karya aritmetika itu, eee, sebenarnya ada 13 buah buku, namun sayangnya karena adanya penghancuran perpustakaan di Iskandaria, yang bisa diselamatkan ya hanya 6 karya. Dan 6 karya tersebut, eee, beri bagian yang terpelihara dari buku ini, buku-buku yang tadi, itu ada 150 soal saja
beraneka ragam dan menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama dan tingkat kedua, seperti itu. Terus, eee, Diopantus, beliaunya ini meninggal pada usia 82 tahun. Kalau nggak 82 ini katanya 84 kalau nggak salah. Terus, meninggal dunianya tertulis pada tahun 250. Jadi pada tahun 250 pada abad ketiga, seperti itu. Terus, ya kita masuk ke cabang yang terakhir. Cabang yang terakhir yaitu tentang ini. Sementara itu Pierre Fermat mengetahui buku tersebut, berarti mengetahui buku-buku yang tadi, karyanya Diopantus yang aritmetika, itu lewat terjemahan Klaus Beckett, terjemahan, Klaus Beckett dari, yang diterbitkan pada tahun 1621, maksudnya 1621, begitu. Terus, problem ke-8, jadi beliaunya ini, eee, mengetahui buku tersebut itu lewat terjemahan Klaus Beckett, problem ke-8 dalam buku kedua. Dalam buku kedua kan ada 6 kan tadi, ada 6. Nah yang ditemukan itu yang kedua, yang sini, yang kedua. Kan ada 6. Nah, yang beliaunya ini, ketemunya yang kedua, seperti itu. Terus, dalam buku kedua itu yang dibahas adalah tentang cara membagi akar bilangan tertentu menjadi jumlah 2 sisi panjang, seperti itu. Sedangkan, rumus Pythagoras yang sudah dikenal oleh masyarakat Babilonia sejak tahun 2000 tahun silam, memberi inspirasi bagi Fermat untuk menuliskan TTF. Apa itu TTF? TTF itu adalah teorema terakhir Fermat, seperti itu. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan, di kolom komentar teman-teman dan para penonton sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.